Oke, bilang dulu nak. Salam sang debaters. Berani tanya, berani tanya. Sinilah, bilanglah dulu. Oke, papa aja. Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, hari ini saya kedatangan seorang tamu namanya One Way. Dia sudah mungkin udah punya channel namanya One Way Show. Kita tampilnya langsung tanpa basa-basi. Inilah si One Way. Selamat Akhirnya dia malam berani Bang. open cam. Malam-malam One Way. Ya, malam-malam. Gimana? Apa materi yang mau kita suguhkan malam ini? Ya, teologis lah Bang ya, tentang teologis ya. Boleh. Dirimu duluan atau bagaimana? Abang aja duluan. Terus, Aku aja duluan. Kau aja lah duluan, karena aku udah lama nggak berdiskusi nih, udah sebulan. Oke, oke Oke. Bang ya. Berapa menit? Abang meyakini bahwa Yesus itu Tunggu dulu, firman. berapa Hah? menit kita buat? Gimana Bang? Berapa menit? Berapa menit dirimu bertanya Satu sama jam aku? saja Bang. Karena masih kerja aku Oke, Bang. silakan. Ini di Satu tuh, jam? aku di kantor sebelahnya Oh, Bang. Bukan di rumah ini. Tuh Bang. ya nanti nggak kena marah kau, Eh, kena apa sambil enggak kerja. apa-apa. Oke. Demi Berarti Bang Rudi 30, lah. Kalau Bang Rudi teman baik, aku bela-belain. ya, 30 menit, 30 menit bertanya ya. Ya, 30 menit. Ya. Ya, silakan, 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 silakan. Oke Bang, menurut keyakinan Bang ya. Sementara dalam Ya, Yohanes firman menjadi 17 ayat manusia. 8, segala Hmm, firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, kata Yesus kan, telah kusampaikan hmm. kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Firman di sini kan rema, katanya kan. Ya kan? Ya. Jadi pengertian firman di sini gimana Bang? Di ayat itu jelas bahwa Yesus itu menyampaikan firman gitu loh Bang. Jadi silakan Bang. Oke. Betul bahwa Yesus, makanya kalimat di situ tegas segala. Artinya seluruh firman yang ada di langit itu sudah disampaikan Bapa kepada Yesus. Itulah sebabnya seluruh ucapan Yesus pun dianggap jadi firman. Maka berfirmanlah Yesus, ada ayatnya. Nah, jadi kata seluruh dari mulai Kejadian 1 ayat 1 itu sudah diberikan kepada Yesus ya. Jadi Tuhan tidak ada lagi berfirman Ya. kepada Yesus dan Yesus menyampaikan kepada orang, nggak ada lagi tuh. Tetapi karena sudah diberikan, artinya Yesus datang itu memang firman menjadi manusia. Jadi ucapan apapun yang keluar dari Yesus mengenai ketuhanan itu adalah firman Tuhan bagi kami. Nah, kemudian bagaimana dengan murid-murid? Murid-murid itu sudah ditetapkan Yesus bahwa mereka untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan firman Tuhan. Maka di dalam dirinya sudah dikirimlah atau diutus Roh Kudus. Karena Yesus kan tidak ada lagi, sudah naik ke sorga. Maka dibilang, aku bersama mereka. Engkau bersama aku sama seperti aku dengan mereka. Itulah Roh Kudus yang di dalam diri mereka. Itulah sebabnya mereka menerima baptisan Roh Kudus di kisah para rasul itu. Silakan. Oh, oh, berarti di sini kan maksud saya begini loh Bang, segala firman telah engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan. Kalau Yesus itu sang firman, apakah ada gitu loh Bang, firman yang menyampaikan firman lagi? Ya, telah kusampaikan kepada mereka. Kan ada kata-kata telah kusampaikan kepada mereka gitu. Dan mereka telah Hmm. menerimanya. Mereka tahu betul Hmm. bahwa aku berasal daripada engkau gitu. Jadi kan di sini ayatnya itu kan jelas ya Bang, segala firman yang telah engkau sampaikan, berarti di dalam ayat ini jelas Bang, Yesus itu bukan sang firman tapi penerima firman. Itu yang saya tangkap itu begitu Bang. Coba Abang baca dulu perikopnya tentang apa gitu kan. Lalu baca satu keseluruhan ayat, lihat konteksnya. Di sini saya melihat bahwa Yesus itu hanya utusan Bang. Saya ini ya Bang yang saya tangkap gitu. Jadi apakah ada Bang firman yang menyampaikan firman begitu Bang? Yang saya tanyakan itu. Oke, terima kasih. Kamu mengatakan tolong saya baca ya. Saya sudah baca berulang-ulang ayat itu. Memang dikatakan Yesus segala firman yang engkau berikan. Bukan berarti ada Bapa bertemu Yesus lagi seperti kepada Musa. Kemudian Musa menyampaikan kepada manusia, nggak ada lagi. Kenapa tidak ada? Karena seluruh firman itu sudah ada di dalam lidahnya Yesus. Maka dibilang sama seperti engkau berada dan aku adalah satu, demikian juga para murid. Bagaimana satu kesatuan dengan murid-murid? Itulah kan dibilang aku akan mengutus roh penghibur, roh pengajar atau Roh Kudus.
Jadi Tuhan Yesus itu Roh Kudus di dalam diri, maka sudah menyatulah Tuhan di dalam diri mereka. Paham ya? Jadi itulah yang nanti mereka turunnya Roh Kudus. Tapi pada saat itu Yesus juga menumpangkan tangan dan mereka juga penuh dengan Roh Kudus. Ya. Jadi itulah yang dimaksud dari ayat itu. Nah, apakah firman menyampaikan firman? Bukan firman yang menyampaikan firman, tetapi firman yang menjadi manusia. Pahami. Firman menjadi manusia, manusianya itu yang menyampaikan firman itu. Bukan firman, contoh berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadilah terang itu kan adalah firman. Bukan jadilah terang itu terus menyampaikan lagi jadilah terang kepada orang lain, enggak. Atau isinya yang lain. Firman yang menjadi manusia, nah manusia itu diberi nama Yesus. Yesuslah yang menyampaikan firman itu kepada umat manusia. Silakan. Oke. Kalau Yesus itu sang firman, dalam Ibrani pasal 6 ayat 7, ya, Yesus itu berdoa kepada Bapa. Itu kan ayatnya dari Paulus ya Bang ya, surat-suratnya Ibrani itu kan ayat dari Paulus. Ibrani pasal 5 ayat 6, Yesus berdoa kepada Bapa dengan ratap dan tangis karena kesalahannya itu doanya didengarkan, kan begitu Bang. Apakah kalau Yesus itu, saya itu masih bingung ya, di mana sisi keilahian Yesus itu gitu loh Bang. Sementara dia masih berdoa kepada Bapa gitu. Ya, dia masih berdoa dengan ratap, tangis, dengan peluh gitu. Karena kesalehannya doanya itu kan dikabulkan, begitu. Gitu, Pak. Jadi di mana letak keilahian Yesus kalau Yesus sendiri masih berdoa kepada Bapa? Itu aja. Silakan. Oke. Saya sudah sering menjelaskan hal ini. Bahwa dari sorga berbicara ke bumi itu namanya berfirman. Dari bumi berbicara ke sorga itu namanya berdoa. Maka kalau orang-orang berdoa artinya kita sedang berbicara kepada sorga. Itu dalam ajaran agama kami. Maka ketika Yesus berbicara kepada Bapa di sorga, dia hanya satu cara. Ini berdoa, itu namanya berdoa. Mana bisa Yesus dari bumi ke sorga berfirman? Karena asal firman itu dari sorga. Paham kan ya? Semoga paham. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya firman yang menjadi manusia itu berdoa kepada yang punya firman, atau bagaimana keilahiannya? Ya kamu lihat saja sang debaters yang di hadapan kamu. Sekarang saya berbicara. Rudi, apakah kau sudah makan? Aku sedang berbicara kepada diriku sendiri. Terus apa yang salah? Enggak ada. Jadi ku jawab, ya aku sudah makan. Nah, orang semua melihat aku lagi berbicara kepada diriku. Jadi enggak ada yang salah. Silakan. Berarti menurut Abang Yesus itu adalah firman. Misalnya kan Abang menyentuhkan analoginya dengan suara ya Bang ya, dengan suara. Nah, pertanyaan saya, kalau Yesus itu adalah firman atau suara, apakah ada gitu suara yang berdoa kepada dirinya sendiri? Kan saya bilang Bang, ya, saya itu tidak ada, akal saya itu tidak menangkap di dalam suatu pribadi pencipta sekaligus ciptaan. Ibrani pasal 5 ayat 6 itu sangat jelas loh Bang. Yesus itu berdoa sampai menangis dengan peluhnya itu Bang. Karena kesalehannya itu, doanya itu didengarkan gitu. Jadi dalam pandangan saya ya, kenapa saya memeluk Islam, karena saya tidak mungkin, ini sekali lagi keimanan saya pribadi ya Bang ya, mengimani sesuatu yang akal saya itu menolak. Dalam Ibrani pasal 5 ayat 6 sudah sangat jelas Yesus itu berdoa kepada Bapa. Banyak ayatnya Bang, di gospel kanonik pun dalam Markus ada. Ya. Kalau Yesus itu adalah aku adalah jalan kebenaran dan hidup, pada pasal 14 ayat 16. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup, jadi ketika Yesus menyontohkan ketika Yesus menyontohkan untuk berdoa meminta kepada Bapa, kenapa abang yang mengimani Yesus adalah jalan tidak mencontohkan apa yang diajarkan Yesus? Bukankah Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup? Ketika Yesus berdoa, dia berdoa dengan peluh tangis, dengan berserah diri dalam Ibrani pasal 5 ayat 6. Kenapa abang berdoa kepada Yesus? Abang, apakah ada ayatnya dalam Alkitab untuk menyuruh pengikut Yesus Kristus untuk berdoa kepada Yesus? Silakan, Bang. Oke. Bentar ya. Nah, di sini lagi-lagi dirimu tetap tidak paham apa yang kujelaskan tadi ya. Bahwa dari sorga ke bumi namanya berfirman. Ya.
dari bumi ke sorga, itu namanya berdoa, ya. Bukan firman yang yang berbicara itu, tetapi firman yang menjadi manusia, manusianya. Pahami manusianya itu loh. Atau yang disebut manusia itu diberi namanya Yesus, paham ya? Nah, sekarang kenapa kami berdoa tidak meminta kepada Bapa di sorga? Ingat, kami meminta kepada Bapa di sorga. Yesus mengajarkan, jikalau kamu berdoalah demikian. Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Itu meminta, kami meminta kerajaannya datang. Kerajaan yang kami minta itu kepada siapa? Bapa di sorga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, itu kami minta. Nah, kemudian pada kolom meminta untuk urusan duniawi, berilah kami. Yesus mengatakan, engkau mintalah dalam namaku. Maka disitulah mulai masuk yang namanya kami berdoa, Tuhan Yesus berilah kami makanan secukupnya, berilah kami ini, berilah kami ini. Yesus yang mengajarkan. Kalau ditanya ayatnya di mana, sebentar aku cari ya. Sebentar ya. Sebentar. Sebentar. Bentar ya. Ini Yohanes 14 ayat 13 ya. Sebentar. Coba aku bukakan Yohanes 14 ayat 13. Bentar. 14. Nah. Dan apapun juga kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam nama Anak. Nah, kenapa kami meminta di dalam nama Yesus? Karena kami meminta kepada Bapa. Bapa akan menyetujuinya dengan firman. Bapa tidak ujuk-ujuk datang ke dunia, hancurlah dunia ini. Ya. Nah, kenapa dikatakan akulah jalan dan kebenaran? Ya, Yohanes 14 itu juga dia ayat 6 kalau salah gue. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Kamu gantikanlah iman aku itu. Kan Yesus firman Tuhan yang jadi manusia. Aku di situ kan adalah Yesus. Maka kita substitusikan firman Tuhan itu sama dengan Yesus yang jadi manusia. Maka dibuatlah situ firman Tuhanlah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui firman Tuhan. Jadi kami bisa sampai ke sorga hanya satu jalan kami, yakni baca kitab suci. Melalui isi kitab suci itulah kami sampai kepada Tuhan. Melalui mengetahui isi kitab suci itulah kami sampai kepada Tuhan. Paham ya? Ya, silakan. Oke. Jadi memang ada ayatnya nggak Bang di dalam Alkitab untuk berdoa kepada Yesus? Ada nggak Bang di dalam Alkitab ayatnya untuk berdoa dan meminta kepada Yesus? Kalau umat Islam kan ada ayatnya di dalam Al-Quran untuk beribadah dan meminta kepada Bapa. Ya. Karena sekali lagi Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Berarti apa yang dilakukan Yesus itu harus dituruti oleh pengikutnya supaya bisa sampai kepada Bapa. Aku memahami ayat itu seperti itu. Aku adalah jalan yang kebenaran dan hidup. Ketika Yesus beribadah kepada Bapa, ya ikuti gitu apa yang Yesus lakukan. Jadi saya minta kepada Bang, ada nggak ayatnya yang secara spesifik ya, Yesus menyuruh untuk beribadah dan meminta kepada Yesus. Ya, atas nama Yesus sembuhkanlah, misalnya kan begitu. Apakah ada dalilnya dalam kitab suci ya, Bang? Silakan, Bang. Oke, dalilnya kan sudah kusebutkan. Yohanes 14 ini itu semua dalilnya. Pertama di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya kami mau ke surga harus melalui Yesus. Makanya kami berdoa meminta dalam nama Yesus. Maka di ayat 13 dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan dalam nama Anak. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi kami meminta itu kepada Yesus bukan sembarang meminta. Memang sudah ada. Kenapa kami meminta hal untuk duniawi kami ini kepada Yesus ya, dan hal sorgawi kepada Yesus, rohani dan jasmani? Karena memang firman Tuhanlah yang memenuhi semua kebutuhan itu. Bukan Tuhan yang Tuhan langsung datang ujuk-ujuk, langsung dia di bumi ini hancurlah bumi ini. Ya,
Jadi dalilnya kami meminta kepada Yesus itu sudah ada kutunjukkan Yohanes 14, baca dari ayat 1 sampai selesai. Atau kalau kamu mau baca yang ku bilang tadi dari ayat 6, 13, 14. Silakan. Oh, jadi nah, kalau memang Yesus itu menyuruh untuk meminta dalam nama Yesus, lalu kenapa Yesus itu berdoa kepada Bapa, Bang? Kenapa Yesus berdoa kepada Bapa, sedangkan Yesus sendiri kan dibilangnya meminta dengan namaku, kan begitu? Apakah Yesus itu istilahnya begini ya, Bang ya? Jadi ketika Yesus berdoa kepada Bapa, ya, Yesus berdoa kepada Bapa, lalu Yesus menyuruh untuk meminta atas nama, apakah tidak ada kontradiksi di sana, Bang? Apakah ada kontradiksi nggak? Yesus loh berdoa kepada Bapa, kan? Yesus meminta kepada Bapa, tetapi Yesus menyuruh untuk meminta atas namaku, ya. Apakah tidak ada kontradiksi di sana, Pak? Silakan, Pak. Oke, kontradiksi di sana tidak ada, karena ketika Yesus meminta kepada Bapa, Yesus kan di bumi. Inilah kesalahan, kekeliruan banyak orang Muslim. Sampai detik ini mereka mengira atau menyangka bahwa Yesus itu masih di bumi. Tidak. Yesus itu sekarang sudah di sorga, maka kami meminta. Karena hanya melalui Dialah semua doa-doa kami dikabulkan. Ya. Yang kamu bilang itu Yesus ketika di bumi. Makanya aku bilang dari bumi ke sorga itu berbicara namanya berdoa. Dari sorga ke bumi namanya berfirman. Silakan. Oh, berarti kalau dari bumi, ulangi lagi, Bang, gini lah, Bang ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, Bang ya. Dari sorga ke bumi apakah namanya menurut berfirman. Yesus itu seorang nabi apa bukan menurut Abang? Yesus berkata, seorang nabi tidak akan dihormati di tempat asalnya. Berarti itu ayat tinta merah loh, Bang. Lalu menurut Abang, apakah masuk akal dan pikiran Abang, seorang nabi merangkap sebagai Tuhan? Dan apakah itu ayatnya jelas loh, Bang ya? Seorang nabi, kata Yesus, tidak akan dihormati di tempat asalnya. Ya. Karena memang semua nabi begitu, seperti Nabi Muhammad pun tidak dihormati di Makkah. Gitu. Apakah ini pertanyaan saya yang fundamental sekali kepada Abang ya? Waktunya sudah habis apa belum, Bang? Belum ya, 13 menit. Apakah mungkin itu, Bang, seorang nabi merangkap sebagai Tuhan? Silakan, Bang. Oke, terima kasih. Panggilan nabi kepada Yesus itu adalah ucapan-ucapan ya, dia juga disebut nabi, disebut guru, disebut juga dengan Tuhan, kurios, theos. Lengkap, panggilan Yesus itu banyak, anak manusia, anak Allah, bukan hanya satu. Jadi di situ kita jangan heran apakah seorang nabi bisa merangkap jadi Tuhan. Ingat kisah Musa, ya. Ketika Tuhan berfirman kepada Musa, hari ini engkau kuangkat menjadi Allah bagi Fir'aun. Seluruh kuasa Allah dikasih sama si Musa. Bahkan kalau Musa mau saat itu dia membuat si Fir'aun ke sorga, bisa. Ayatnya ada, kan sudah pernah kubukakan itu ya. Sebentar ya, ntar. Nah, bentar ya kawan-kawannya. Sabar. Franz. Sabar ya. Hah? Sebentar ya kawan-kawannya. Ini. Bentar ya. Bentar ya. Kejadian Keluaran, ya. Nah ini, Keluaran 7 ayat 1. Sebentar ya, aku bukakan. Keluaran 7 ayat 1. Keluaran 7 ayat 1. Keluaran 7 ayat 1. Ya. Dikatakan di sini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Allah sini huruf besar ya, bagi Fir'aun dan Harun abangmu menjadi nabimu.
Jadi Musa pun yang seorang nabi diangkat Bapa di sorga menjadi nabi. Apakah itu menyalahi aturan? Tidak. Tuhan yang punya kuasa, suka Tuhan. Tetapi ingat di ayat itu dibilang Tuhan tidak diangkat dia menjadi Allah, pencipta langit dan bumi, tidak. Tetapi kalau Yesus memang dikatakan di Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Jadi Yesus itu adalah Tuhan yang firman yang menjadi manusia, dan dia dinamai dipanggil nabi, nggak masalah. Sama dengan ketika Tuhan hadir dalam tiang awan, tiang api, kan dipanggil tiang awan, dia dipanggil tiang api. Paham ya? Oke, lanjutkan, silakan. Jadi menurut Abang itu di dalam satu pribadi Tuhan sekaligus Nabi. Ya saya hormati kalau Abang mengimani itu, ya silakan saja. Tetapi kalau saya pribadi tidak akal saya menolak ya Bang. Ya di mana-mana Tuhan sekaligus Nabi itu sesuatu yang tidak mungkin gitu. Lalu saya bilang, Bang, saya tanya ke Abang, kalau Yesus itu mempunyai dua natur, sisi ketuhanan Yesus itu di mana sih, Bang? Sisi ketuhanan Yesus itu di mana gitu? Tolong jelaskan kepada saya gitu. Kalau memang Yesus itu seorang Tuhan, sisi ketuhanannya itu di mana? Sedangkan ketika mau disalib saja di dalam Alkitab, Yesus itu berkata, Eli Eli lama sabachthani, Tuhanku Tuhanku kenapa engkau meninggalkan aku? Jadi di mana sisi ketuhanannya Yesus ketika sedang disalib pun Yesus itu berseru kepada Tuhan, Eli Eli lama sabachthani. Silakan, Bang. Bang, suaranya nggak ada, Bang. Ya. Di mana sisi ketuhanan Yesus? Yesus sendiri sudah menjelaskan sisi ketuhanannya itu hanya terdapat di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa. Itulah sisi ketuhanan Yesus. Jadi ketika Yesus itu berbicara tentang sorgawi, hal-hal sorgawi, itulah sisi ketuhanannya. Tetapi ketika Yesus makan, minum, bobok, segala macam, itu sisi kemanusiaan. Gampang kok memahaminya, itu nggak sulit. Oke, silakan. Pada mulanya adalah firman, Yohanes pasal 1 ayat 1. Firman itu bersama-sama dengan Allah, ayat 2-nya. Dan firman itu adalah Allah. Itu kan bukan ucapan Yesus, Bang. Itu kan ucapan Yohanes bin Zebedius gitu loh, Bang. Ya. Sementara kalau kita merujuk kepada Injil, Injil itu dalam pengertian Islam adalah segala sesuatu yang diucapkan atau firman Tuhan yang diwahyukan kepada Yesus Kristus. Sedangkan pasal 1 ayat 1 itu sampai 1 ayat 14 itu bukan ucapan Yesus, Pak. Bukankah Yesus berkata jangan ada Injil? Ya, Yesus pernah berkata jangan ada Injil-Injil yang lain, kan begitu. Silakan, Bang. Halo, Bang, suaranya Bang. Halo, Bang. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Sorry, tadi ada orang. Ya. Nah, sekarang aku jelaskan. Ya. Di mana sisi ketuhanan Yesus itu sudah aku ungkapkan ya. Bahwa firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa. Dan kau mengatakan itu kan bukan ucapan Yesus langsung, tetapi itu adalah ucapan dari Yohanes atau siapa. Kalau itu takaranmu, maka kau akan berkata kejadian mulai dari kejadian sampai Maliaki itu bukan ucapan Yesus. Apakah itu juga bukan ucapan Tuhan? Kan tidak. Paham maksud saya ya? Dan banyak orang mengatakan, oh itu Platonisme ini segala macam. Tidak, kawan. Ya mungkin ada kemiripan lah. Tak mungkin juga aku bilang nanti dalam Al-Quran yang mirip-mirip dengan Bible itu dari Bible. Kalian pun tak terima ya. Tapi ya sudah. Bahwa apa yang kujelaskan ini sudah tertulis di dalam Bible. Masalahnya kalian terima atau tidak. Karena tinta merah, tinta ini aku nggak melihat itu. Tetapi semua isi Bible itu adalah firman Tuhan bagi kami. Silakan. Oke, Bang, dalam Matius pasal 26 ayat 39 ditunjukkan bahwa Yesus itu menyerahkan kehendak kepada Bapa. Jadi dia berbuat bukan kehendaknya sendiri. Berarti ayat dalam Yohanes pasal 26 ayat 39 sudah sangat jelas sebetulnya, Bang, bahwa Yesus itu hanya utusan gitu loh, Bang.
Jadi di sini ya dalam dalam teologi Islam, dalam apa keimanan Islam, kenapa itu bertolak belakang dengan keimanan Kristiani, saudara saya Kristiani, itu di situ saja perbedaannya. Kalau kalau dalam teologi Islam itu Tuhan itu mengutus utusan atau nabi, mustahil seorang apa namanya seorang utusan sekaligus seorang pengutus gitu Bang. Ya, itu aja Bang ya. Karena gini loh Bang, dalam apa namanya? Bentar ya Bang ya. Lalu kita baca bilangan pasal 23 ayat 19. Tuhan bukanlah manusia atau anak manusia. Sudah Bang di dalam apa namanya Taurat Musa pun Tuhan itu bukan manusia, ya. Lalu kita baca lagi Markus pasal 2 ayat 7. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Tuhan sendiri gitu loh, Bang. Jadi istilahnya dalam teologi Islam itu, Bang, di dalam teologi Islam itu apa namanya mustahil gitu seorang kan itu mengutus dirinya sendiri gitu loh. Ya, Tuhan mengutus dirinya sendiri itu mustahil. Tuhan itu pasti mengutus seorang nabi itu loh Bang, dalam teologi Islam. Halo One Way. Aduh, terpental dia. One Way. Halo. Ya, dia terpental kawannya. Kita tunggu beberapa menit ya. Tapi mungkin dia sudah awas jangan jatuh ya nak ya. Sudah memberi pertanyaan. Ya. Jadi One Way ada. Udah selesai One Way pertanyaannya. Halo One Way. Wah, terpental lagi. One Way. Mungkin halo Tuhan mengutus dirinya sendiri itu Bang. Dengan simpel saja. Oke. Mungkin itu Bang, Tuhan mengutus dirinya sendiri. Ya. Aku menjawab dulu apa yang kau tanyakan tadi ya. Aku bukakan ayatnya. Kau tadi sudah bilang bilangan itu bahwa Tuhan bukanlah manusia. Benar ayat itu. Sehingga dia berdusta. Jangan dipotong pada kalimat bilangan berapa tadi 21 ya, 23 ya. Sebentar ya, anakku lagi main-main, enggak apa-apalah biar aja lah. Ya, 23 ya. Bilangan berapa tadi? Halo? Ya bilangan 23 Bang. Ayatnya ya, bilangan 21. 23 Bang. Ayat 21. Ayat berapa? 21. 21 Abang. Enggak juga, tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub kan ya. Bilangan 23 ayat 19 ya. Oke. Allah bukanlah manusia. Jangan diputus sampai sini loh. Iya udah ini. Jangan diputus sampai sini. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Jadi maksud ayat ini bahwa Allah bukan manusia sehingga dia berdusta. Bukan dikatakan Allah bukan manusia sehingga Allah tidak bisa menjadi manusia. Bukan itu. Kalian suka memotong ayat sampai di sini padahal ini harus dilanjutkan sampai sini. Ya, paham ya kawan-kawan ya? Jadi jangan dipotong. Itu kalimat maksud kalimat itu. Nah, sekarang kau tadi sudah mengatakannya. Sekarang kubukaan Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11, sabar ya. Yesaya 43. Yesaya 43. Yesaya 43. Ayatnya yang ke-11. 43. Ayatnya yang ke-11. Perhatikan di sini. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Ini sudah dijelaskan Bapa di sorga bahwa dia adalah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain Bapa di sorga. Benar yang kau bilang, hanya Tuhan yang bisa mengampun dosa. Yesus kan mengampunkan dosa. Dan Yesus adalah juru selamat. Telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Ya, di Lukas itu. Jadi karena sudah lahir juru selamat, siapa yang lahir? Akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain aku. Itulah kalimat itu. Jadi kalau kita membatasi, kalau masalah mengampuni dosa Bang di dalam Islam pun ya silakan. Gimana dalam Islam gimana mengampuni dosa?
dalam ada namanya syafaat dari Rasulullah ya Bang ya. Itu sama makanya agak mirip sekali nih Yesus itu dengan Nabi ya. Apa namanya? Lalu juru selamat Rasulullah pun juru selamat ya, juru selamat apa namanya bagi umat Islam ya yang membawa bangsa Arab dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang gitu. Zaman jahiliyah ya sama Nabi itu semuanya juru selamat, Bang. Aku adalah juru selamat ya Nabi itu utusan gitu. Tetap utusan dia antara tidak Oke, ku jawab ya. Oh, waktunya udah Siap. habis dari Abang bertanya. Saya kira pertanyaan saya sudah Nah, cukup. sebentar. Ya, aku tambahkan yang kau bilang tadi ya. Kau mengatakan bahwa di dalam Islam ada menyampaikan syafaat maka dosanya dihapuskan. Itu belum ada bukti. Masih janji. Sementara Yesus langsung mengampuni orang yang disalib di sebelah dia dan langsung masuk surga. Itulah juru selamat yang sesungguhnya juru selamat. Nabi Muhammad bukan juru selamat, tetapi juru meminta. Apakah Tuhan merestui syafaat itu? Kan suka-suka Tuhan. Bisa jadi Tuhan nanti tidak mengabulkan karena dilihat orang yang dimintakan ini misalnya kan Tuhan lebih tahu dosa-dosa dia kan. Saya juga pernah nanya sama seorang muslim, kamu yakin kalau dimintakan ya Nabi Muhammad pasti orang itu dikabulkan? Iya. Kalau begitu, apakah Islam jalan kebenaran? Iya. Ngapain kau berbuat baik, berbuat jahat saja kau? Nanti Nabi Muhammad bersyafaat sama kau. Kau langsung ke surga. Ada yang bilang, wah mudah-mudahan insya Allah pasti diterima syafaatnya. Kan begitu. Nabi Muhammad bukan juru selamat, tetapi pemberi janji selamat. Iya. Bedakan juru selamat dengan pemberi janji selamat. Kalau juru selamat dia langsung menyelamatkan. Itulah contohnya orang yang disalib di sebelah kanan Yesus. Itu juru selamat. Tapi pemberi janji juru selamat, penjanji keselamatan, itulah Nabi Muhammad. Dia masih tataran janji-janji ke janji. Yang pembuktiannya nanti pada hari akhir, entah iya entah enggak. Tetapi Yesus tidak perlu kita menunggu hari akhir. Alkitab sudah mengatakan orang yang di sebelah Yesus yang disalibkan sudah ke sorga. Tidak perlu menunggu hari akhir. Dia memang juru selamat. Paham ya? Oke, karena dirimu sudah paham, kita istirahat 3 menit. Aku mau minum. Oke, one way istirahat kira 3 menit ya. Ya, silakan Bang, istirahat 3 menit ya, Bang. Oke, ya. Siap-siap. Kawan-kawan mohon maaf ya karena anak saya ini jarang ketemu kawan. Jadi begitu ketemu kawannya langsung main sana main sini ya. Biarkan saja lah. Gak usah harus tenang-tenang gini kan suaraku kuatkan biar kalian dengar ya. Ya. Oke. Sekarang one way. Halo one way. Oh dia belum ya masih istirahat. Gak apa-apa masih 3 menit lagi ya kawan-kawannya. Ya semoga lah dia paham apa yang dia ucapkan ya kawan-kawan. Kita tunggu ya 3 menit. Sabar ya kawan-kawan ya. Ya kita nggak ibaratnya di susu-susu atau
ke susu, bahasa Jawanya dikejar-kejar sesuatu hal yang dipaksa diburu. Ya sabar ya kawan-kawan ya. Loh, anakku jadi kemana dia? Tadi dia di sini, tapi dia dengan kawannya ke samping mungkin. Oke, udah bisa kita lanjutkan one way. Aku tutup ini ya, lagi merokok bang, gak enak ya, saya tutup dulu ya. Ya, tutup aja, nggak apa-apa. Ya, oke one way. Aku mau bertanya kepada si one way. Oke. Ya, apakah di dalam ajaran Islam mengenal juru selamat? Kalau ada, tolong beri ayatnya. One way? Halo? Halo one way? One way? One way? Waduh. Hilang. Halo one way? One way? Halo one way? Halo? Abang tolong dibacakan surat Al-Anbiya 107 bang. Siap. Anbiya. Itu surah berapa itu? Halo? Tolong abang bacakan surat Al-Anbiya ayat 107. Ya, 21 ya. 107. Sabar, 107. Ya, aku tampilkan dulu Al-Anbiya. Ya, aku bacakan bahasa Indonesianya. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya. Jelaskan apa maksudnya rahmat, silakan. Oke. Jadi bukan hanya juru selamat bagi manusia ya, bahkan di atasnya lagi ya. Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam, dengan rahmat itulah kita ini selamat, Bang. Bukan hanya manusia loh bang, ya bagi seluruh alam. Kalau Yesus Kristus itu juru selamat hanya bagi pengikutnya Yesus, ya kalau Yesus Kristus itu hanya sebagai selamat bagi pengikut Yesus, kalau Nabi Muhammad itu bukan hanya untuk manusia, tetapi seluruh alam raya. Gitu. Jadi begitu bang ya. Di dalam Islam tidak ada konsep Nabi Muhammad itu bukan hanya juru selamat bagi pengikutnya saja, tidak, tetapi menjadi rahmat itu di atas lagi keselamatan. Kalau udah mendapatkan rahmat, udah pasti selamat gitu loh bang. Ya, jadi inilah yang membedakan Yesus Kristus tidak Nabi Isa Al-Masih itu dalam surat As-Saff ayat ke-6 sudah sangat jelas. Nabi Isa itu diutus untuk Bani Israel, sementara Nabi Muhammad itu sebagai itu kalau Nabi Isa itu juru selamat untuk Bani Israel, sedangkan Nabi Muhammad sebagai rahmat ya, juru selamat, rahmat itu di atas juru selamat lagi bagi seluruh alam raya. Itulah yang membedakan. Makanya Nabi Muhammad itu apapun agama, apapun warna kulitnya, apapun rasnya, apapun sukunya ya, semuanya mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad gitu loh. Begitu bang. Jadi di dalam Islam ya jelas dalam surat Al-Anbiya saya menggunakan dalil bahwa Nabi Muhammad itu bukan hanya juru selamat bagi manusia, tetapi seluruh alam raya ya. Rahmat itu bang udah di atas juru selamat lagi bang. Rahmat itu. Ya begitu bang. Silakan ke pertanyaan lainnya bang. Oke, terima kasih. Sekarang coba kamu lihat definisi rahmat itu menurut Ibnu Katsir. Nabi Muhammad mengatakan demikian. Ya, kita lihat ini di layarku ada itu Ibnu Katsir mendefinisikan apa rahmat itu ya. Sesungguhnya Allah mengutusku sebagai pembawa rahmat yang dihadiahkan. Aku diutus untuk mengangkat derajat satu kaum dan merendahkan yang lain. Hanya itunya rahmat. Dia hanya mengangkat derajat satu kaum dan merendahkan kaum lain. Kok merendahkan kaum lain dibilang rahmat? Ya, kau bilang rahmatal ilamin. Di sini jelas dikatakan bahwa Nabi disuruh untuk ini jelas ini. Sesungguhnya Allah mengutusku sebagai pembawa rahmat yang dihadiahkan. Aku diutus untuk mengangkat derajat satu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Kalau kau bilang untuk bahwa Nabi Muhammad itu untuk seluruh
umat manusia, rahmat bagi seluruh umat manusia, mengapa harus ada agama Islam? Mengapa orang yang beragama lain tidak bisa masuk surga kalau memang bagi seluruh rahmat bagi seluruh umat manusia? Yang benar adalah rahmat bagi umat Islam. Nabi Muhammad bukan rahmat bagi umat Kristen. Nabi Muhammad bukan rahmat bagi umat Hindu. Nabi Muhammad bukan rahmat bagi umat Buddha. Beda dengan Yesus. Yesus bagi rahmat bagi seluruh umat manusia, bukan orang Kristen. Seluruh umat manusia. Apa buktinya? Orang yang disalib di sebelah Yesus tidak beragama Kristen, tetapi dia bisa masuk ke surga. Sementara Nabi Muhammad, belum ada buktinya Nabi Muhammad bisa memasukkan orang ke surga. Masih janji, bukan jaminan. Bedakan jaminan dengan janji. Kalau janji tidak diterima di dalam pengadilan, tapi kalau jaminan diterima di dalam pengadilan. Ya, janji ke janji, yang tadi penuhin dan tidak. Itulah sebabnya kalau janji ada namanya wan prestasi. Tapi kalau jaminan tidak ada wan prestasi, sudah dijamin. Masih ada keingkaran di janji. Tetapi di jaminan tidak ada keingkaran. Coba Abang baca lagi surat. Okay. Ya, silakan. Abang udah selesai apa belum? Sudah, silakan. Coba Abang buka lagi surat Saba ayat ke-28. Abang baca lagi surat Saba ayat ke-28. Silakan. Surat Saba itu surah berapa itu? Gak tahu Bang, kalau saya itu hafal nama surah-surahnya saja. Surah Saba. Karena cara metode saya menghafal. Surat Saba ayat ke-28. Syaddah. Asyaddah ini kan? Oh, Saba 34. Saba ya. Ayat ke-28. Kaum Saba. Ya sudah ini surat 34 ayat 28 ya. Saba. Bukan Al-Anbiya itu nabi-nabi. Kalau Saba. Ya sudah ini Saba. Ya Saba ayat 28. Kubacakan. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah ini. Nah, kalau ini kau ini kau jadikan Muhammad dasar. Itu adalah gimana Bang? Saya menjelaskan dulu ya. Yang pertama adalah surat Al-Anbiya ayat 107. Ya. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad itu bukan hanya juru selamat untuk pengikutnya saja, bukan. Tetapi sebagai rahmat itu keselamatan ya, keberkatan bagi seluruh alam gitu. Manusia, hewan, tumbuhan itu makhluk yang nyata ya, yang wujud ataupun makhluk gaib ya, seperti jin-jin itu ada Bang. Secara ilmiah pun itu adalah makhluk metafisika, ada. Ya, kalau Yesus Kristus itu kan hanya untuk pengikutnya saja ya, tetapi Nabi Muhammad itu adalah rahmatan bagi dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira. Nabi Muhammad itu pembawa berita gembira. Ya sudah jelas berita gembira itu apa? Kerajaan kekal, kerajaan surga, ya, hidup yang kekal, itulah berita gembira. Dan sebagai pemberi peringatan. Pemberi peringatan itu apa? Neraka Bang, adanya neraka. Memperingati untuk manusia tidak jatuh kepada neraka, ya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kebanyakan manusia itu tidak mengetahui gitu. Ya. Jadi sudah sangat jelas ya Bang ya, kalau Yesus Kristus itu adalah juru selamat hanya bagi Bani Israel, sementara Nabi Muhammad itu adalah juru selamat bukan hanya bagi manusia, malahan bagi seluruh alam raya semuanya. Ya, Nabi Muhammad diutus tidak hanya untuk bangsa Arab, tidak hanya untuk orang Asia, tetapi Nabi Muhammad dalam surat Saba ayat ke-28 diutus untuk seluruh umat manusia sebagai memberi kabar gembira, memberi kabar gembira dan peringatan. Ya, itulah Bang perbedaan antara Yesus Kristus dengan Nabi Muhammad. Oke. Silakan Bang, pertanyaan selanjutnya Bang. Jikalau kamu bertanggung jawab terhadap ucapanmu, dan jikalau Al-Quran bertanggung jawab terhadap firman-Nya, tolong sebutkan siapa orang yang bukan Islam yang diselamatkan Nabi Muhammad ke surga. Coba sebutkan. Silakan.
Kalau Yesus ada, siapa yang bukan Israel yang diselamatkan ke surga? Orang yang disalib di sebelah Yesus. Siapa orang yang bukan Kristen yang diselamatkan Yesus ke surga? Orang yang disalib di sebelah Yesus. Siapa orang yang diselamatkan yang tidak mengenal Yesus ke surga? Orang yang disalib di sebelah Yesus. Sehingga mengatakan, menunjukkan bahwa benar Yesus bagi seluruh umat manusia. Memang dikatakan di situ Yesus memerintahkan orang pergi kepada bangsa Israel. Israel artinya bergumul dengan Tuhan dan bergumul dengan manusia. Jadi seluruh orang yang bertuhan itu bergumul. Orang yang tidak bertuhan yang nggak bergumul. Makanya Yesus itu datang memang kepada orang yang bertuhan. Nah, sekarang buktikan ucapan firman Tuhan ini adalah suatu kebenaran. Siapa manusia yang tidak mengenal Allah SWT, yang tidak mengenal Nabi Muhammad, yang diselamatkan oleh Allah SWT sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad untuk seluruh alam. Jadi kalau Nabi Muhammad untuk seluruh alam, kenapa ada kata kafir? Artinya Nabi Muhammad bisa untuk orang kafir, tetapi faktanya nggak bisa. Kenapa harus ada agama Islam? Nabi Muhammad tidak bisa untuk Hindu. Nabi Muhammad tidak bisa untuk Buddha, untuk Kristen, nggak bisa, hanya untuk Islam. Silakan jawab. Kalau bisa kasih ayatnya. Siapa manusia yang bukan Islam yang diselamatkan oleh Nabi Muhammad? Silakan sebagai bukti dia bagi seluruh umat manusia. Oke, jadi begini Bang ya, penjelasan saya. Nabi Muhammad kan diwahyukan Al-Quran oleh Allah. Itu kan Al-Quran. Dan dengan Al-Quran itulah menjadi keselamatan bagi seluruh alam. Siapa saja yang mengimani Al-Quran, ya, siapa saja yang menjalankan apa yang Al-Quran perintahkan, karena Al-Quran itu bukan untuk dibaca, Bang, bukan untuk didengar merdunya, bukan, tetapi untuk dijalankan, untuk diamalkan apa yang ada isi di kandungan isinya gitu. Yang Allah nilai itu bukan bukan dengan membaca Al-Quran, bukan, tapi pengamalan ayat-ayat Al-Quran. Siapa saja manusia yang mengamalkan, Bang ya, di sini saya bilang mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka itu akan selamat dan menjadi rahmat bagi dia. Itulah makanya dalam surat Al-Anbiya ayat ke-107, Muhammad, tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat alamin, sebagai rahmat bagi alam raya. Artinya apa? Karena Al-Quran diwahyukan kepada Nabi memandang suku, ya, tanpa memandang dia baik manusia ataupun jin sekalipun, ya, kalau mengamalkan isi kandungan ayat Al-Quran, dia akan selamat, dia akan mendapatkan rahmat Tuhan. Ya, jadi Nabi Muhammad kenapa rahmatan lil alamin? One way. Itu Allah mewahyukan Al-Quran. One way. Ya, maksudku beri contoh siapa orang yang mengamalkan Al-Quran masuk surga. Contohnya siapa? Maksudku begitu. Ya, contohnya Bang, orang-orang yang beriman yang mengamalkan Al-Quran, Bang. Ya, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, begitu Bang ya. Ya, berarti itu sudah ke surga yang berjihad. Orang soleh lah, Bang, yang sudah meninggal dunia gitu, Bang. Ya, siapa saja sebetulnya, Bang, kan sudah saya bilang, ya. Islam itu adalah konsep keselamatan, Bang. Islam itu adalah konsep keselamatan. Islam itu artinya salam keselamatan kalau dari segi bahasa. Ya, Islam itu adalah konsep keselamatan. Jadi, siapa yang menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran, ya akan selamat. Kan itu adalah petunjuk. Kalau kita kayak GPS, Bang. Abang mau misalnya ke Pemantang Siantar, ya. Kalau abang tidak menggunakan GPS, sementara abang tidak tahu jalannya, ya, abang akan tersesat, tidak akan sampai tujuan. Nah, Al-Quran itulah sebagai buku petunjuk, ya, bukan hanya untuk bangsa Arab, bukan hanya untuk orang Asia, tetapi untuk semua bangsa-bangsa di dunia ini, bahkan untuk seluruh alam. Karena rahmat, itulah rahmat. Yesus Kristus itu dia juru selamat untuk umat untuk Bani Israel saja, untuk pengikutnya saja. Ya, sementara Nabi Muhammad dalam surat Al-Anbiya itu rahmatan lil alamin, ya, bukan manusia saja, Bang, semua makhluk ciptaan Allah. Rahmat bagi seluruh makhluk ciptaan Allah, begitu, Bang. Ya, silakan ada pertanyaan lain, Bang. Oke. Kamu membilang Nabi Muhammad untuk rahmat bagi seluruh manusia. Saya bilang kamu keliru dan tidak bertanggung jawab. Jikalau Nabi Muhammad dan Al-Quran itu bagi seluruh umat manusia, maka tidak perlu ada pengkafir-kafiran.
maka tidak perlu ada satu agama, yakni agama Islam. Seluruh agama bisa. Itu adalah satu ucapanmu yang gak bisa dipertanggungjawabkan loh. Nabi Muhammad dan Al-Quran hanya untuk orang Islam. Tidak bisa Nabi Muhammad dan Al-Quran untuk orang Kristen, untuk orang Hindu, untuk orang Buddha, gak bisa. Jadi jangan dikarang-karang. Dan kalau kau katakan Yesus hanya datang untuk orang Israel, buktinya orang yang disalib di sebelah Yesus bukan orang percaya kepada Yesus. Dia hanya pas detik terakhir saja. Buktinya dia belum dibaptis, buktinya dia belum diberi Roh Kudus, buktinya dia tidak mengerti kitab suci, buktinya mungkin dia bukan orang Yahudi, bisa dia masuk surga. Sekarang contoh yang diberikan Nabi Muhammad siapa? Kamu bilang orang para jihadis itu sudah di surga. Tidak mungkin para jihadis sekarang di surga. Karena dikatakan di hadis yang pertama masuk surga harus Nabi Muhammad. Kalau kamu bilang jihadis sekarang di surga, kau terkutuk. Artinya kau mengatakan Nabi Muhammad kayak orang yang ke 1000 atau ke 1.000.000 masuk surga. Tidak bisa. Hadis mengatakan dia adalah orang yang pertama masuk surga, baru yang lain ngikut. Jadi Nabi Muhammad itu bukan untuk seluruh alam. Kalau untuk jin ya boleh. Sesuai yang kau bilang untuk jin aku nggak melawan. Tetapi kalau untuk seluruh alam, seluruh umat manusia tidak. Nabi Muhammad hanya untuk orang Muslim. Tidak bisa untuk orang Kristen, tidak bisa untuk orang Hindu, Buddha, nggak bisa. Silakan sebagai penutup 9 menit, kalau mau kau habiskan silakan, atau kita bagi dua, kau 5 menit, aku 4 menit nanti. Silakan. Oke, jadi begini, Nabi Muhammad bukan rahmatan lil alamin atau diutus bukan untuk agama lain, itu kan menurut Abang. Ya, sedangkan dalam dalilnya surat Sabah ayat ke-28 sudah sangat jelas ya. Surat Al-Anbiya ayat ke-107, Nabi Muhammad itu untuk seluruh sebagai rahmat bagi seluruh alam gitu. Kenapa Islam itu rahmatan lil alamin? Itu kan menurut Abang sedang menggunakan dalil, Bang. Ya, apapun agama Anda, apapun kepercayaan Anda, apapun ya, apapun kedudukan Anda, pelajari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu silahkan mau agama apa saja silahkan pelajari, dalami Al-Quran, pahami ayat-ayat apa ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah rahmat. Al-Quran itu adalah objek daripada alam raya luar biasa dan hanya bagi manusia-manusia yang berpikir. Saya mengajak di sini, apapun agama Anda, apapun kepercayaan Anda, maka silahkan pelajari Al-Quran kalau ingin mencari kebenaran yang hakiki gitu. Al-Quran itu bukan hanya untuk umat Islam. Ya, Nabi Muhammad itu bukan hanya untuk umat Islam, dalilnya jelas sebagai rahmatan lil alamin. Siapa saja manusia yang menjalankan apa yang ada di Al-Qur'an, mentaati apa yang dilakukan, jaminannya surga, Bang. Ya. Di sini saya bilang mengajak saudara-saudara saya yang Kristiani, saudara-saudara saya, apapun agama Anda, mudah kok. Ada Al-Qur'an online itu kita tidak bisa tinggal kita download gitu. Silahkan pelajari. Ya, pelajari, dalami ya apa yang ada di Al-Qur'an sekali, karena Al-Qur'an itu petunjuk. Ya, petunjuk sebagai software petunjuk dalam menjalani hidup. Kalau kita menjalani hidup tidak diberikan GPS atau petunjuk jalan, ya akan tersesat gitu. Jadi kata Bang Rudi, Nabi Muhammad hanya untuk umat Islam, kan itu menurut Bang, tapi saya menggunakan dalil dalam surat Sabah ayat ke-28, surat Al-Anbiya ayat ke-107, ya. Nabi Muhammad diutus untuk bangsa Arab, ya. Nabi Muhammad itu bukan untuk orang Asia saja, ya. Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia dan untuk sebagai rahmat dalam surat Al-Anbiya ayat ke-107. Maka apapun agama Anda, apapun kepercayaan Anda, jika menjalankan apa yang isi yang ada di dalam Al-Quran, orang Islam pun dia mengaku Islam tetapi dia melanggar atau tidak menjalankan apa yang Al-Quran surat akan ya. Karena iman itu bukan hanya dengan iman tetapi harus dengan perbuatan. Ya, sekali lagi ya Bang ya, Allah itu tidak menilai hambanya dari kita membaca Al-Quran, tidak. Yang dinilai oleh Allah itu pengamalan isi daripada Al-Quran. Ya, Nabi Muhammad hanya untuk orang Islam,
ya Nabi Muhammad itu hanya untuk bangsa Arab, itu kan menurut abang saja, tetapi dalilnya sangat jelas. Itu firman Tuhan loh, Al-Quran itu loh. Ya, luar biasa loh. Dalam surat Al-Furqan ayat 53 ya, antara dua air laut yang mengalir, yang satu tawar, yang satu asin, dibatasi dinding pemisah, ada di dalam surat Plat Gibraltar. Silahkan cek di internet. Ya, dalam surat Al-Fatir ayat ke-27 tentang Gunung Pelangi, ada itu di China, itu ditemukan gunung yang berwarna-warna merah. Luar biasa Al-Quran itu. Al-Quran itu lautan ilmu. Ya kalau ada waktu kita akan membahas karena waktunya sedikit. Bahkan kuantum fisika pun ada ayatnya di dalam Al-Quran. Jika dijelaskan bahwa ketika atom dibagi lagi, ya, bahwa unsur materi itu rupanya tidak ada. Artinya apa? Bahwa sebetulnya alam raya ini tidak ada. Yang ada adalah energi sang prima kausa, itu ada ayatnya. Lalu tentang surat Al-Isra ayat 1 tentang Isra Miraj, itu berkaitan dengan dilatasi waktu. Ya, kenapa Nabi Muhammad bisa melakukan perjalanan Isra? Ya, karena Kalau itu terjadinya melebar, dilatasi waktu seolah-olah ya itu sudah. terlalu Ya, melebar. ini kan menjelaskan isi Al-Quran, Bang. Nggak melebar, Bang. Jangan. Nggak melebar, Bang. Nggak Kita melebar. tidak sampai ke sana, itu nanti Bukan. bahasannya sains itu. Nggak. Oke, aku udah menangkap apamu. Ya. Oke ya, aku lagi ya. Jadi begitu ya, Bang ya. Ya, Apapun. oke. Jadi Begitu intinya aja. penutup dari saya, Bang ya, karena waktunya. Apapun agama Anda, apapun kepercayaan Anda, silahkan pelajari Al-Quran. Al-Quran itu adalah rahmat. Ya. Kalau ada orang Islam yang melarang non Muslim untuk mempelajari Al-Quran, salah. Dalilnya ada. Al-Quran itu adalah rahmat. Silahkan abang pelajari dengan baik. Silahkan saudara-saudara saya Kristiani pelajari dengan baik. Karena apa? Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam itu bukan agama yang inklusif. Ya, Islam itu adalah rahmat, bukan agama yang inklusif. Karena Nabi Muhammad dalam surat Toba ayat ke-28 diutus untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab. Demikian ya Bang ya, terima kasih atas waktunya ya Bang Oke, ya. terima kasih. Oke, Ya, mohon maaf one way. waktunya sangat singkat sekali Bang. Ya, ku jawab dulu ya. Ya, one way. Kamu selalu mengatakan Al-Quran bagi seluruh umat manusia. Nabi Muhammad bagi seluruh umat manusia. Faktanya tidak, one way. Allah SWT sendiri mengatakan bahwa Al-Quran itu untuk orang beragama Islam. Bahkan Allah SWT membatasi bahwa agama yang benar itu adalah agama Islam. Artinya Al-Quran itu hanya untuk orang Islam. Nabi Muhammad hanya untuk orang Islam. Tetapi kalau kau bilang Nabi Muhammad bagi seluruh umat manusia yang mau memeluk agama Islam, ya betul. Gunakan kalimat yang baik dan tepat. Tapi kalau kau bilang Nabi Muhammad bagi seluruh umat manusia, tidak. Kami Kristen. Nabi Muhammad tidak bisa untuk kami. Akan bertentangan hukumnya. Demikian juga Nabi Muhammad tidak bisa untuk orang Hindu. Tetapi kalau kau bilang bagi seluruh umat manusia yang mau memeluk Islam, ya benar. Nabi Muhammad dan Allah SWT hanya untuk Islam. Dan tadi saya bertanya, tunjukkan. Mana buktinya jaminan sorga yang kau bilang itu? Kalau janji sorga, ya. Semua manusia, semua orang bisa menjanjikan sorga. Bahkan Paul Zhang pun bisa menjanjikan sorga. Tetapi tidak semua manusia, tidak ada satu manusia pun yang berani menjamin manusia lain ke sorga. Tidak akan kau temukan jaminan ke sorga dari Al-Quran. Janji ada. Jaminan gak ada. Jaminan bagi orang yang ibaratnya beriman kepada Al-Quran itu ke surga, gak ada. Janji ada. Kalau ada artinya sudah ada satu orang yang sudah ke dalam surga sebagai bukti. Kita masih menunggu hari akhir. Hari akhir. Abang baca surat Al-Bayyinah ayat 7-8. Kata siapa tidak ada jaminan, Bang? Ya, coba mohon maaf, tadi saya mau tutup, saya menyanggah ya Bang ya, untuk meluruskan. Abang baca surat Al-Bayyinah ayat ke-8. Al-Bayyinah. Ya. Itulah Surah jaminan itu? ke surga. Al-Bayyinah, surahnya saya nggak tahu. Saya nggak tahu, Bang. Saya kan hafal metode saya adalah surah ayat ke-7 dan ayat 8. Mohon maaf saya interupsi ini. Al apa? Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, itu Bang bunyi ayatnya. Ya, terus. Al-Bayyinah ayat ke-7 ayat ke-8.
Ya silakan abang bacakan, itulah jaminan keselamatan gitu loh. Tunggu Saya baca. al-bayinah, Ya, al-bayinah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya terjemahannya saja. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan mereka itu adalah Waduh. sebaik-baiknya makhluk itu, Bang. Lalu baca di surat 8, balasan mereka di sisi Tuhan adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya. Kan itu Bang jaminan, Bang. Pikir ada yang jatuh. Ya, coba Halo. lagi sibuk kayaknya Bang Rudinya nih. Enggak, udah. Ayo. Sungguh orang Ulang. yang mengerjakan dalam surat Al-Baqarah itu Bang ayat ke-7, mereka adalah sebaik-baiknya makhluk, itu kata Allah. Ya, balasan mereka di sisi Allah adalah surga Aden, itu jaminan Bang. Jadi di dalam Islam itu tidak langsung percaya kepada Allah, apa di dalam iman Allah kan percaya kepada Yesus lalu ditebus masuk masuk surga, tidak. Di dalam Islam itu barang siapa Al-Bayyinah yang aku nggak beriman dan temukan lu. Halo. ada Bang surah Al-Bayyinah tar Bang, saya buka Al-Qur'an dulu Al-Bayyinah Bang surat. Enggak ada al-bayyinah sini. Al-Balad ada. Al-Alaq, Al-Qadar, Bayyinah 98. Halo. Surah 98 ayat berapa? Ayat 7 dan ke-8. Ayat ke-7 dan ayat ke-8. 7 dan 8. Sabar ya. Sungguh Ya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Nah, belum ada ya jaminan ke Ayat surga ya, hanya 8. sebaik-baiknya makhluk. Ayat 8. Ayat Sungguh ke-8, orang yang ayat beriman ke-8 mengerjakan. Hah? Ya, ayat ke-8 lagi ayat kan? ke-8. Ayat ke-8. Ya. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah sorga. Ini kan janji. Belum. Ini masih janji. Bang, ya. Ketika itu jaminan, Bang. Balasan Loh, mereka kalau di surga jaminan itu janji manusia. Janji belum kalau janji terbukti. manusia bisa meleset. Itu jaminan dari Tuhan, balasan. Wah. Tuhan menjanjikan tidak balasan. Oke. Jadi dalam Islam Sekarang itu siapa giliran saja aku ya. yang beriman Siap. dan mengerjakan kebaikan. Ya, Nah, silakan. giliran aku. Bedakan janji dengan jaminan. Kalau janji contohnya saya ini anggota dewan nih, kampanye. Kalau saya duduk nanti, saya beri kalian kursi emas. Kalau saya duduk nanti, saya beri kalian kerbau 1 ekor 1 orang. Itu janji. Tetapi kalau jaminan, kalau saya menang nanti, saya beri kalian 1 ekor sapi. Sapinya saya siapkan. Ini loh sapinya, bawa ke rumahmu. Nah, itu janji. Jaminan. Ada barangnya. Nah, sekarang kau dijanjikan sorga. Tapi belum ada jaminan ke sorga. Makanya kau harus bisa buktikan siapa satu orang muslim yang sudah ke sorga. Kalau kau bilang bisa kau sebutkan orangnya, bilang aja ada, ini ayatnya. Bahwa si fulan sudah masuk sorga. Berarti betul ada jaminan ke sorga. Tapi kalau belum ada namanya janji. Agama mana yang tidak menjanjikan sorga? Semua agama menjanjikan sorga. Hanya satu agama yang sudah membuktikan sorga. Itulah agama Kristen. Bahkan di 2 Korintus 12. Kenapa? Buktinya mana? Loh, orang yang disalib di sebelah Yesus. Baru 2 Korintus 12 ayat 2. 14 tahun lalu. Hadis, Bang. Siti Khadijah saja sudah masuk surga, udah dijamin oleh Allah ya. Banyak yang udah dijamin ya. Dijamin. Tetapi saya yang menurut saya tidak tertarik dengan itu. Yang saya tertarik dengan apa yang dalam surat Al-Bayyinah. Kan sudah sangat jelas bahwa orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dalam ayat 7-nya itu. Jadi di dalam Islam itu tidak cukup kita percaya ya. Misalnya dalam Abang percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat atau surga atau masuk ke surga. Ya, di dalam Islam itu beriman dan ingat mengerjakan kebajikan syaratnya 2 Bang. Beriman dan mengerjakan kebajikan. Kalau tidak mengerjakan kebajikan dia masuk neraka Bang. Jelas loh itu dalilnya. Ya, jadi di dalam Islam tidak hanya cukup mengimani tidak, tetapi harus mengerjakan kebajikan. Mereka adalah sebaik-baiknya makhluk kata Allah. Ya. Lalu kata Allah di dalam ayat 8-nya balasan mereka adalah surga. Dan kalau Abang bilang itu Taman Eden, kalau di dalam Al-Quran itu surga, taman itu. Ya. Eden itu surga, itu tingkatan Firdaus. surga paling keberapa itu? Pertamanya Firdaus, surga Eden itu, Taman Eden itu. Eden itu surga, bukan taman.
Pergaman. Kalau Apa surga? kalau bukan taman. kamu bilang Iya. semua orang yang melakukan kebajikan masuk surga, kamu juga keliru. Saya orang Kristen, sekalipun saya melakukan kebaikan, saya tidak akan ke surga. Kenapa? Karena saya belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena saya bukan Islam. Karena saya bukan pengikut Nabi Muhammad. Syarat untuk masuk ke surga Islam yang pertama adalah harus mengucap 2 kalimat syahadat. Tidak ada tawar-menawar itu. Sebaik apapun saya akan neraka. Sebaik apapun saya adalah makhluk paling rendah, paling hina di dunia karena saya kafir. Tidak bisa ke surga. Jadi Islam itu, jadi Al-Quran dan Nabi Muhammad itu hanya untuk orang Islam. Tidak bisa untuk seluruh umat manusia. Karena Allah SWT pun marah sama kafir yang tidak menyembahnya. Sementara Yesus, orang yang disalib di sebelah Yesus tidak menyembah Yesus dia. Tapi bisa diberi Yesus jaminan ke surga. Bahkan kalau kamu baca di Galatia 5 ayat 22-23, orang masuk ke surga itu karena bisa melakukan 9 buah roh. Tidak satu hukum pun menentang hal itu. Tidak disebutkan agamanya. Mau dia agama apapun, kalau dia bisa melakukan 9 buah roh, tidak ada hukum yang menentang. Termasuk hukum Yesus tidak akan menentang itu. Itu cara melihatnya. Di Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan orang kafir bisa masuk surga. Nggak ada. Justru orang kafir ke neraka. Jadi Nabi Muhammad datang hanya untuk orang Islam. Al-Quran itu diturunkan juga hanya untuk orang Islam, bukan untuk orang Kristen. Tidak bisa. Oke ya, paham ya? Sekarang silakan kata penutup 4 menit. Aku diam. Jadi begini ya Bang, yang Nabi Muhammad bukan untuk seluruh alam kan itu kata Abang. Sementara saya menggunakan dalil, ya menggunakan dalil surat sudah saya bilang surat Al-Anbiya ayat ke 107, surat Sabah ayat ke 18 kan begitu Bang. Jadi di sini ya Bang ya, kenapa orang yang orang yang mengerjakan kebajikan tidak masuk surga? Kan saya bilang syaratnya 2 Bang. Barang siapa yang beriman dan mengerjakan beriman itu mengimani hanya ada satu Tuhan, ya, mengimani bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Tuhan itu dan berbuat kebajikan, ya. Mereka adalah sebaik-baiknya makhluk itu. Ya, kalau hanya mengerjakan kebajikan tidak beriman ya percuma, Bang. Lalu beriman tidak mengerjakan kebajikan juga percuma. Jadi 2 syaratnya. Yang pertama beriman, ya. Jadi Islam itu iman dan perbuatan itu harus seimbang. Iman dan perbuatan. Dalilnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 7. Barang siapa yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Jadi iman tanpa perbuatan percuma. Iman itu harus dengan perbuatan gitu loh. Ya, mereka jika orang itu sudah beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Dalam ayat ke-8, balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden. Begitu indahnya surga Aden itu ya, Bang. Ya, yang di dalamnya ada air mengalir, berarti kayak di bumi dong, Bang. Ya, itulah balasan bagi orang yang beriman. Jadi ayat ini intinya apa? Ya, intinya siapa saja orang yang beriman kepada Allah tidak menyekutukannya, Bang. Tanpa kalau saya memahami ya, mohon maaf kalau salah ya. Apapun agama Anda, jika Anda mengimani bahwa Tuhan itu satu. Tuhan itu satu, tidak ada sekutunya. Lalu berbuat kebajikan, kita akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bang, itu pemahaman saya. Ya kalau salah ya mohon maaf. Ilmu saya masih sedikit, Bang. Ya, apa saja manusia yang berbuat kebajikan dan hanya mengimani bahwa hanya ada satu Tuhan. Ya, nanti ya kita akan bertemu di janahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Bang. Gimana nih, Bang? Saya kira sudah ya, Bang. Waktunya sudah selesai, Bang ya. Siap. Ya. Oke, terima kasih One Way. Selamat malam. Kalau besok lusa atau panjang lah, saya luangkan waktu sejam 2 jam ya, Bang ya. Siap, terima kasih ya. Lagi, Bang. Oke, selamat bekerja One Way. Ya, ya. selamat malam. Ya. Yup. Ya, itu One Way kawannya. Kalian sudah tampak wajahnya, jadi tidak ada lagi yang ditutupi. Aku aja lihat kok berani sekali kawan ini. Akhirnya dia mau, oke, tidak masalah. Jadi kawan-kawan, orang ini tidak mengerti apa itu selalu definisi. Kalau bicara itu ya mereka tidak mengerti, ya maklumlah. Sekarang sudah ditambahinya beriman, ya kan?
Berarti beriman berarti kan harus menjadi Islam. Dia nggak tahu juga kawan arti beriman. Mana bisa saya Kristen beriman kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau saya beriman kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad dan Allah SWT, itu nanti saya harus mengucap 2 kalimat syahadat. Itu artinya Islam. Dia tetap nggak mengerti kawan. Nggak bisa orang Kristen itu beriman kepada Allah SWT, beriman kepada Nabi Muhammad dan beriman kepada Al-Quran. Terus agamanya Kristen. Nggak bisa. Jadi benar bahwa Nabi Muhammad itu datang hanya kepada umat Islam, tidak kepada seluruh manusia. Tetapi kalau dibilang kepada seluruh alam yang ingin memeluk Islam atau bertuhankan kepada Allah SWT, benar. Harus ada kalimat itu ya kawan ya. Kalau nggak bisa kawan. Dia tidak bisa datang untuk orang Hindu, untuk orang Buddha, tidak ya. Nah, kawan-kawan, apa bedanya dengan Yesus? Kalau Yesus jelas ya, bahwa Yesus itu orang yang disalib di sebelahnya itu nggak punya agama, Pak. Tidak ada dikatakan agamanya apa ya kawan-kawannya. Tapi bisa dia masuk ke surga. Nah ini sekarang penggemar si Zuma sudah datang. Mungkin mau maki-maki nih. Halo Zain. Halo. Ya. Terus, Ya. yang nggak mengerti itu lain. Ya terus. Jangan dibilang orang lain yang mengerti, yang nggak mengerti itu lain tentang Islam ini. Ya. Terus. Ya udah itu. Ya sudah. Nggak marah-marah kau. Yang lain. Kau mau marah ndak? Mau marah ndak? Loh, kok orang ngomong baik-baik kok dibilang marah? Mana tahu mau marah. Kemarin kau ancam-ancam aku. Bilang-bilang babi segala macam. Ndak lagi. Iya kan cakapnya apa-apa gitu. Emosi lo orang. Tahan emosi ya. Jangan baperan lah. Oke, udah ya? Ya. Oke. Nah, sudah mulai jinak keledai yang satu nih kawannya. Kalau kemarin garangnya bukan main, mau membunuh lah, mau inilah. Jadi dibilangnya aku tidak mengerti ya. Memang dia tidak, bukan aku yang tidak mengerti, memang dia tidak mengerti ya. At-Taubah 14 katanya. Jadi Nabi Muhammad itu memang hanya untuk umat muslim ya kawannya, rahmat bagi umat muslim, bukan seluruh alam. Kenapa dikatakan seluruh alam? Maksudnya biar seluruh alam menjadi Islam. Kan itu lagi jawabnya kawannya. Nah, sebentar kawannya aku bukakan dulu. Sebentar. Taubah. At-Taubah 14. Sabar ya, ini 14. Nah ini. Maaf ya kawan-kawannya karena kamar kami yang di atas panas sekali karena AC-nya mati ya. Sudah koit dia. Jadi kami ke bawah. Di sinilah kami tidur ya. Di ruangan ini. Di sini studio, di sini apa semua lah sini. Jadi anak-anak ini main-main biar saja lah. Ini Toba ya. Perangilah mereka niscaya kan. Ya, makanya aku bilang bahwa di sana itu kawan Nabi Muhammad bukan untuk orang kafir. Itulah sebabnya ada kafir, ada yang mukmin ya. Jadi tidak boleh orang kafir itu, Nabi Muhammad tidak untuk orang kafir. Ya, Nabi Muhammad hanya untuk orang Islam saja. Tetapi kalau dibilang Nabi Muhammad untuk memberitakan ajaran agama Islam kepada seluruh umat manusia bisa. Tapi dia bukan untuk seluruh umat manusia. Ngerti nggak kawan maksudnya? Mereka sampai sekarang nggak ngerti kawannya. Ya, itulah yang bisa kami tampilkan malam ini. Semoga mereka mengerti dan paham ya. Dan ketika saya minta bukti siapa orang yang sudah beda jaminan dengan janji pun mereka nggak paham kawan. Yang dia baca itu adalah janji sorga. Barang siapa mengikut Allah, barang siapa ini niscaya upahnya adalah sorga. Itu janji. Kecuali sudah ada bukti satu orang Islam yang masuk sorga, itu bukan janji, tetapi jaminan. Contoh, Nabi Muhammad sudah ke sorga, ya itu jaminan. Akulah jaminannya. Aku sudah di sorga. Kalau orang Kristen banyak kali jaminannya, Yesus sudah di sorga. Maka jaminan kita ke sorga ya Yesus. Orang yang salib di sebelah Yesus itu pun sudah ke sorga kawan. Jadi enggak janji. Dan Yesus membuktikan bahwa dirinya adalah jalan menuju sorga.
Paham ya? Kalau janji kawan, sama saya pun bisa janji, apapun bisa kubuat janji. Tapi pembuktiannya bagaimana? Ya nantilah tunggu kiamat. Ya kalau kita nunggu kiamat, ya entah ya yang benar entah enggak. Tapi kalau Yesus kita nggak perlu menunggu kiamat. Orang yang disalib di sebelah Yesus sudah masuk surga. Bahkan Yesus pun sudah ke surga. Apa sulitnya menulis di kitab suci kalau benar kitab suci itu dari Tuhan? Akan dibuat di situ si Anu sudah masuk surga, diangkat ke surga. Selesai, nggak rumit kawan. Tetapi kalau misalnya dari sudut pandang Kristen, kalau ada kitab suci yang tidak berani menuliskan siapa yang sudah ke surga, itu ada keraguan-raguan. Karena dia bukan pemilik surga. Hanya pemilik surga yang berani menuliskan siapa yang sudah dia masukkan ke surga. Karena dia tahu isi surga. Paham ya kawan-kawan ya? Nah oke kawan-kawan, itu yang bisa saya sampaikan dulu. Maaf ya kalau ada kebisingan, maklum anak saya ya. Saya tidak pernah menintervensi kebebasan berpikir anak saya ya. Jadi saya pun tidak bisa, oh jangan diam, mungkin tidak pernah ya. Paling aku bilang, nah papa mau live, kalau dia terima syukur, tidak terima ya sudah. Itu kehendak bebas dia ya. Jadi maafkan ya. Oke, sekian dulu kawan-kawan. Kita jumpa esok hari. Sampai jumpa. Salam sang debaters.